Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita membahas tentang anak-anak ini kan bentar lagi kan mau sekolah nih. Mau sekolah biasanya sih sekarang itu sudah hampir semuanya tatap muka ya. Tidak ada lagi saya kira yang metode daring atau online. Nah sekarang bagaimana update terakhir rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ambil pada pemutakhiran terakhir 20 Juni 2022 ya. Di sana dikatakan mempertimbangkan dan sebagainya, maka himbauan Ikatan Dokter Anak Indonesia kita lihat ya. Yang pertama dikatakan anak memiliki risiko yang sama dengan dewasa untuk terinfeksi COVID-19, bahkan berpotensi mengalami komplikasi MIS-C dan long COVID-19, sehingga pencegahan adalah hal yang utama. Jadi memang pencegahan ini ya terutama dengan protokol kesehatan ya. Nomor 2, protokol kesehatan terbukti efektif mencegah berbagai penyakit infeksi. Jadi sebenarnya yang namanya pakai masker kan bukan hanya mencegah COVID ya, mencegah penyakit-penyakit ispa lainnya juga bisa ya, termasuk COVID-19, sehingga kebiasaan baik yang terbentuk selama masa pandemi harus dipertahankan. Jadi selama ini kan kita mungkin sudah melaksanakan yang namanya protokol kesehatan dengan baik, maka ini jangan kendor, silahkan diteruskan sampai ada pengumuman lebih lanjut ya. Bahkan semakin ditingkatkan pada situasi adanya kenaikan kasus. Memang akhir-akhir ini ada kenaikan kasus tertentu oleh varian yang berbeda. Jadi tetap kita waspada sambil menunggu update-update yang terbaru ya. Yang ketiga, pemerintah meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment, serta menampilkan data terkini kasus COVID-19 terkonfirmasi secara akurat dan transparan, termasuk pada usia bayi dan anak ya. Nah, yang keempat, orang tua dan sekolah berkolaborasi. Jadi di sini bukan hanya orang tua saja yang melakukan protokol kesehatan, tapi juga harusnya ada sinergi antara orang tua dan sekolah supaya nanti bisa berhasil melakukan protokol kesehatannya ya. Jadi orang tua dan sekolah berkolaborasi dalam memastikan keamanan dan keselamatan anak, antara lain dengan melakukan testing pada anak dengan gejala COVID-19 dan patuh serta disiplin. Nah ini ingat ya, patuh dan disiplin mengerjakan protokol kesehatan ya, serta tidak membawa anak keluar rumah apabila ada gejala demam, batuk, pilek, diare. Nah ini penting banget ya. Yang kelima, protokol kesehatan prokes terutama fokus pada satu, penggunaan wajib masker untuk semua anak yang berusia di atas usia 2 tahun. Ingat ya, di atas usia 2 tahun wajib pakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak makan bersamaan, memastikan sirkulasi udara terjaga, mengaktifkan sistem penapisan aktif per harinya. Jadi tetap penapisan aktif per harinya wajib dilakukan. Misalnya anak-anak yang memiliki gejala batuk pilek dan lain sebagainya, ini juga harus waspada ya. Bukan hanya untuk anak, tapi juga untuk guru, petugas sekolah, dan keluarganya yang memiliki gejala suspek COVID-19 ya. Yang keenam, menghimbau orang tua untuk tidak membawa anak ke tempat keramaian di masa liburan sekolah, serta mengajarkan anak supaya cakep dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Yang ketujuh, anak dengan komorbid dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis anak apabila akan pergi wisata ke luar negeri atau keluar kota ya. Komorbid anak meliputi penyakit seperti misalnya nih ya, keganasan, diabetes, penyakit ginjal kronik, penyakit autoimun, penyakit paru kronis, obesitas, hipertensi, dan lain sebagainya ya. Yang kedelapan, menghimbau untuk segera melengkapi imunisasi rutin anak usia 6 tahun ke atas dan anggota keluarga lainnya untuk melengkapi imunisasi termasuk untuk COVID-19. Yang kesembilan, rekomendasi lengkap terkait protokol kesehatan dan proses mitigasi merujuk pada rekomendasi IDAI sebelumnya. Yang ke-10, keputusan buka atau tutup sekolah harus memperhatikan adanya kasus baru COVID-19 di sekolah ada atau tidak ya. Yang ke-11, rekomendasi ini sifatnya dinamis ya, disesuaikan dengan perkembangan terkini. Artinya
rekomendasi ini tidak saklek ini untuk seterusnya, tapi akan ada pemutahiran terbaru ya. Nah, rekomendasi ini ditandatangani oleh Ketua IDAI, Ketua Umum IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, spesialis anak konsultan. Nah ini, Bapak Ibu semua, rekomendasi terakhir dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan dengan informasi ini tetap kita menjaga diri, anak, dan keluarga kita agar tidak terkena dengan COVID-19 ini. Salam sehat, dadah!